Halo. Tentang hasil penelitian dari Profesor Shenkar dari Ohio State University, yaitu Amerika, ya kan, bukannya Jombang. Dia intensif menulis tentang ini dalam bukunya Copycats: How Smart Company Use Imitation to Gain a Static Edge. Sekarang nih China nyontek gitu, suka nyontek ke orang lain, itu dicerca. Jangan dikira yang lain itu jujur kacang hijau, ya kan. Dulunya Jepang itu juga nyontekkan, ya kan. Taiwan juga nyontek, yang lain juga nyontek. Amerika Serikat sendiri, dia dulu mencuri-curi paten dari Inggris, dari Eropa, dari apa. Jadi 90% inovasi-inovasi di Amerika pada waktu itu, waktu dia masih culun, dia juga nyontek loh. Nah, guru-guru kita itu mengajarkan ya, nyontek itu tercela. Ini nyontek yang seperti apa dulu, ini kita juga harus lihat ya. Karena kembali lagi si profesor tadi bilang copycat itu justru cara yang efisien untuk mendapatkan strategic edge, keunggulan strategis gitu. Daripada ngarang baru, saya franchise aja. Itu kan nyontek. Gue mau lisensi ya paten lu. Nah, itu juga nyontek sebetulnya, ya kan. Bisa juga ya ada cara nyontek yang lain yang nggak perlu bayar lisensi tapi nggak melanggar hukum juga, dikombinasikan dengan kreativitas kita sendiri, jadi sifatnya tidak menjiplak secara blejet begitu. Menurut Profesor Shenkar ya, nyontek atau imitate itu cenderung diremehkan, dianggap nista, dianggap rendahan, padahal itu bisa menjadi lebih bernilai tinggi dan lebih murah, lebih efisien daripada inovasi yang murni tanpa contekan. Nyontek yang cerdik itu bukanlah niru-niru tanpa otak, ya kan. Gurih itu kalau otak, ya. Nyontek yang cerdik itu bisa jadi cara cerdas untuk menjadi sukses. Kenyataannya nyontek cerdik ini telah menjadi wisdomnya perusahaan-perusahaan top macam Pfizer, Procter & Gamble, dan lain-lain. Graphical User Interface, mouse, Microsoft itu nyontek Apple, sedangkan Apple sendiri dia menyontek dari Xerox kalau nggak salah dulu yang pertamanya. Kemudian ya, fakta yang lain lagi, penyontek yang cerdik sering dia jadi lebih untung daripada inovatornya yang mula-mula. Ini contohnya ya, penemu mobil itu dulunya orang-orang Eropa. Tapi di jalanan Asia zaman sekarang atau di mana-mana yang jaya mobil bikinan Jepang dan Korea. Penemu sepeda motor juga sama, ya kan. Penemu TV berwarna itu dulunya Amerika. Yang jaya pabrik-pabrik Asia. Yang penemunya asli Amerika malah gigit jari dan gigit besi. Kalau gigit besi itu kuda biasanya, ya kan. Yang menggagas komputer tablet pertama, macam-macam orang. Bill Gates bahkan sudah menggambar-gambarkan project origami itu 25 tahun yang lalu, ya kan. Tapi yang sekarang merajai Apple iPad dan tablet Android dan seterusnya yang nggak ada kaitannya sama Bill Gates sama sekali. Kapok kan, ya kan. Mahasiswa juga sering tuh ngalami seperti itu. Yang rajin bikin tugas duluan, ujungnya cuma dapat nilai B-, yang nyontek dari dia tuh malah bisa dapat A. Ini jadi seperti judul lagu, sakitnya tuh di sini lah, ya kan. Orang bisa marah tuh gara-gara kayak gitu, ya kan. Ada lagi nih dari Departemen Ekonomi Universitas Texas A&M, Amy Jocelyn Glass. Dia menulis, nyontek itu sebagai tahapan awal menuju inovasi yang tingkat lanjut. Anda mau belajar apa? Menjadi animator? Jangan belajar dari nol pudul, susah. Mulailah dulu dari contekan. Nah, tutorial kalau kita lihat tuh ada kayak gitu polanya. Di situ disebut menyontek atau to imitate akan membentuk basis pengetahuan dasar. Ujungnya nanti dikombinasi dengan kreativitas bisa menjadi enablers atau penggerak untuk inovasi lanjutan yang lebih tingkat lanjut atau yang lebih canggih atau yang lebih baru lagi. Tapi tadi contek yang dilanjut dengan R&D dan inovasi dan creativity.
Soal inovasi ini ada cerita lain lagi. Istrinya Miun itu minta dibeliin motor ke suaminya. Oleh Miun malah dibeliin berlian. Loh mas, kenapa mas? Bukannya berlian itu lebih mahal dari motor? Dia bingung, ya kan. Miunnya nyengir. Ya kan kalau motor tuh nggak ada imitasinya gitu. Akhirnya dia juga ngaku, ya kan. Malah ketahuan ujungnya, ya kan. Contek mencontek, tapi ini berlian contekan yang nilainya kecil, nggak bisa ditumpahi, ya kan. Kalau kita lihat bagaimana sih orang menciptakan karya-karya fenomenal di masa kini, di dalamnya itu sering banget ada unsur contekan. Orang bikin pesawat terbang, ya nyonteknya dari apa? Dari bentuk ikan, dari burung. Orang bikin helikopter, nah itu niru capung, sama niru dari pohon buah meranti itu. Orang bikin radar, bikin sonar, itu juga nyontek, ya kan. Nyonteknya dari kelelawar, kalong, codot, dan kampret. Loh, malah contekannya kayak gitu-gitu ini lah, ya kan. Jadi ya pendeknya, janganlah menyepelekan kemampuan menyontek. Bahkan kemampuan menyontek itu asah lah. Pisau juga diasah, ya kan. Mungkin bisa digunakan istilah lain, kata-kata lain yang lebih luhur dan gagah perkasa. Kenyataannya ya, produk-produk sukses memang mengambil inspirasi dari yang lain, ya kan. Contoh VW Kodok itu kan mungkin mengambil inspirasi dari binatang kodok atau kumbang, ya kan. VW Kombi mungkin inspirasinya dari roti tawar, ya kan. Kalau Bemo mungkin dari tampang monyet atau tampangnya pelawak tertentu, ya kan. Pelawak yang open cup gitu, ya kan. Bukan tonggos tapi open cup. Bah, ini saya juga nggak ngarang sendiri. Ini nyontek dari Kasino Warkop gitu, sama aja. Kereta peluru Jepang Shinkansen itu inspirasinya dari peluru. Orang Eropa lalu bikin kereta peluru yang lebih canggih. Baru-baru ini Cina juga mengambil inspirasi dari sana, bikin kereta ala Cina, kereta peluru. Nggak tahu itu kualitasnya KW atau setara ori. India juga tidak mau kalah, dia juga punya angkutan massal khas India yaitu bajai, ya kan. Suaranya itu bisa lebih keras dari peluru, ya kan. Getarannya juga, ya kan. Rame-rame ide mobil nasional. Itu juga bangsa-bangsa saling tiru-meniru. Awalnya dulu Amerika Serikat, mereka mengeluhkan Ford yang sukses bikin mobil nasional rakyat Amerika. Yang paling bestsellernya Ford pickup F-150. Wah, kayak minuman kebugaran ini. Bertahun-tahun bestseller di Amerika Ford itu. Lalu Jerman ikut-ikutan, ya kan. Dia juga pengen lah punya mobil nasional. VW terus jadi mobil nasional Jerman. Namanya aja VW, Volkswagen. Wah, pakai harus gitu kalau di Jerman. Indonesia gimana? Itu beda lagi. Tapi di Indonesia ada juga kendaraan yang amat khas dari Indonesia. Odong-odong, ya kan.